Perkenalkan, nama saya Christian Komsari. Saya dan teman-teman saya akan membahas materi kelompok kami. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentase menurut David Hume. Apapun pergunaan argumen yang disusun atas dasar pengalaman kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan di masa mendatang, maka argumen ini hanya merupakan kemungkinan probabilitas jika probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terjadinya suatu masa yang akan datang, peluang atau kebolehjadian, atau dikenal juga sebagai probabilitas, adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara luas dan tidak hanya dalam matematika atau statistika, tapi juga keuangan, sains, dan filsafat. Oke, materi yang berikut perhitungan probabilitas. Ada dua pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat subjektif dan objektif. Yang pertama, pendekatan subjektif. Nilai probabilitas didasarkan atas pilihan seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Probabilitas yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau kira-kira dari seseorang individu yang dinyatakan dalam bentuk opini atau pendapat, pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas. Oke, yang kedua, pendekatan objektif. Dalam pendekatan objektif dikenal pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Yang pertama, pendekatan klasik. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diantara keseluruhan peristiwa yang terjadi dengan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu percobaan atau eksperimen akan mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi secara teoritis, biasanya berlaku untuk nilai n yang besar sekali atau tak terhingga. Materi yang ketiga, sampel dan kejadian. Ruang sampel sebenarnya mewakili keadaan populasi. Unsur yang terdapat dalam setiap ruang sampel disebut titik sampel. Jadi ruang sampel terdiri dari titik sampai sampel. Contohnya, nilai 1 adalah salah satu titik sampel dalam ruang sampel dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. MB adalah salah satu titik sampel dalam ruang sampel MM, MB, BM, BB. Banyaknya titik sampel dalam sebuah ruang sampel ditentukan berdasarkan variasi. Kejadian dalam kurung event adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, kemunculan angka 5 dari percobaan pelemparan sebuah dadu. Munculnya hasil kembar MMBB dari percobaan melempar 2 uang koin. Dalam penarikan sampel, sampling, kejadian adalah sampel yang terpilih atau terjadi. Dengan demikian, definisi sampel adalah sembarang bagian dari populasi. Yang berikut, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat atau conditional probability kerap didefinisi sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Teori ini dihitung dengan cara mengalihkan kemungkinan dari acara yang sudah berlangsung dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Probabilitas bersyarat menunjukkan bahwa besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi, yaitu didahulukan oleh peristiwa lain.
yang dipendkan terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi, atau diketahui terjadi, dikatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A atau B. Probabilitas terjadi kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat, yang ditulis P buka kurung A atau B, yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu.